Gereja Kristen Jawa Sokaraja, Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, majelis mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan kepada seluruh jemaat GKJ Sokaraja, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Kebaktian minggu depan, Minggu tanggal 10/2020, akan dilayani oleh pengkhotbah Pendeta Iwan Setiawan SSI, piket majelis Bapak Eko Warsono, pemimpin persembahan Bapak Suyadi, bacaan berita anugerah 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5, petunjuk hidup baru 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bacaan Injil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Organis Bapak Joko Sriono, song leader Ibu Indah. Berdasarkan keputusan rapat majelis Minggu tanggal 26 April 2020, Majelis GKJ Sokaraja memutuskan bahwa selama diadakan ibadah atau persekutuan di rumah, semua persembahan setiap keluarga mohon disampaikan melalui majelis kelompok masing-masing. Kebaktian Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita sepakati bahwa kebaktian pada Minggu 17 Mei 2020 akan mengikuti ibadah Minggu live streaming dari Klasis Banyumas Utara. Hal-hal lain yang perlu jika ada akan disampaikan lewat warta gereja yang akan dibagikan ke grup WA. Selanjutnya, kegiatan gereja berupa persekutuan doa, pemahaman Alkitab, katekisasi, rapat majelis ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Untuk berita selanjutnya, warta berikutnya adalah bagi warga yang memberi persembahan lewat rekening, mohon mengirimkan bukti transfer untuk bisa diwartakan. Warta yang berikutnya, berdasarkan keputusan rapat majelis pada tanggal 22 Maret 2020, struktur majelis tahun 2020 adalah sebagai berikut. Ketua 1 Pendeta Iwan Setiawan, Ketua 2 Bapak Agus Suprapto, Sekretaris 1 Bapak Supardi, Sekretaris 2 Bapak Puryoto, Bendahara 1 Bapak Kini Satono PP, Bendahara 2 Bapak Yani Puspito. Majelis telah menerbitkan SK tentang penetapan Bapak Yani Puspito sebagai Bendahara 2. Ulang tahun. Seluruh anggota jemaat dan Majelis GKJ Sokaraja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati. Yang pertama, Bapak Sukir dari keluarga Bapak Sukir. Kedua, Ibu Kristina Arumsari, keluarga Bapak Sigit. Ketiga, Tulus Eka Samudra, keluarga Bapak Sugiro. Yang keempat, Bapak Yanuarius Suyati, keluarga Bapak Yanuarius Suyati. Berikutnya, Erik Tepika Isa, keluarga Ibu Nurhayati Sumarso. Persembahan Minggu tanggal 26 2020. Persembahan Minggu 450.000,
Persembahan bulanan 4 orang 1.250.000. Persembahan syukur NN 450.000. Syukur NN 1 juta. Syukur NN 500.000. Rekening persembahan dari Bapak Ibu Saudari juga dapat dikirim melalui rekening BRI dengan nomor rekening 3101001547 atas nama GKJ Sokaraja. Dan yang kedua, Bank Mandiri nomor rekening 9001001010717 atas nama Jani Puspito, ataupun melalui amplop dimasukkan ke kantong persembahan dengan tulisan tertentu. Warta berikutnya, majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan tersebut. Tuhan Yesus memberkati dan melipat gandakan berkat bagi para warga jemaat. Pokok-pokok doa jemaat yang pertama, yang sakit pemulihan khususnya anak Fani, putri Bapak Hono. Kemudian yang kedua kesepuhan, ketiga keluarga muda, keempat pemuda remaja, anak yang bekerja, yang cari kerja, yang cari pasangan hidup, 5 yang belum dikaruniai keturunan, 6 yang jauh dari gereja atau jauh dari Tuhan, yang ketujuh pelayanan majelis komisi, tenaga gereja dan seluruh jemaat, yang kedelapan lingkungan, bangsa dan negara, 9 atau yang terakhir pengelolaan tanah makam gereja. Demikian warta gereja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya berdoa berharap bahwa Bapak Ibu dan Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 8
bait pertama sampai keempat. Tuhan Gembala yang teguh. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berulang kali mendengarkan hukum kasih. Seringkali kita membaca dan mendengarkannya. Ketika kita merenungkannya, banyak sekali hal di dalam kehidupan kita yang jauh dan kurang berkenan di hadapan Tuhan yang telah kita lakukan. Oleh karenanya Bapak Ibu, pada saat ini marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita dengan bersama-sama menyanyi dengan lagu penyesalan kita,
dari Kidung Pujian 88 bait pertama sampai ketiga. Ya Tuhan, dengar doaku. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dan kita sama-sama mendapat petunjuk hidup baru yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Begitu indahnya kalau kita bisa melakukan petunjuk hidup baru ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bersama-sama menyanyikan kesanggupan kita dari Kidung Pujian 178 bait pertama dan ketiga. Ya Yesus, terang dan kuat kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, yang penuh kuasa, kami mengucap syukur Tuhan pada Engkau, karena begitu baik dan begitu murah kasih-Mu atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap keadaan kami. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami berkat-berkat kecukupan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang boleh Tuhan izinkan kami lewati dan kami alami. Kami bersyukur atas keberadaan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kami yang sekarang sedang kami hadapi, wabah yang sedang melanda, kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu memimpin kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami. Engkau selalu memberikan dukungan kepada kami. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa bersama-sama kepada Engkau. Kami mohon kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKJ Sokaraja. Tuhan,
Kami mohon perlindungan daripadamu. Kami mohon kekuatan daripadamu. Kami mohon pimpinan daripadamu Tuhan. Berkatilah saudara kami yang sakit. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kekuatan, dan Engkau yang memberikan persembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bekerja dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan pimpinan, sehingga di dalam setiap pekerjaan yang dikerjakannya, Tuhan boleh memberikan jalan, kekuatan, dan kelancaran untuk segala sesuatunya. Untuk saudara kami yang tidak bisa kemana-mana karena harus tetap di rumah, Tuhan juga Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang harus berjauhan dengan keluarga. Tuhan juga Engkau memberkati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, warga gereja, sesama kami dimanapun berada. Tuhan, warga Banyumas, warga Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, kami berdoa untuk mereka yang sakit karena terkena COVID. Kami mohon kepadamu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kekuatan daripadamu, dan kesembuhan daripadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, berikan kekuatan, berikan kesabaran, memberikan ketabahan. Tuhan menolong saudara kami yang sakit ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID ini Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh Tuhan pada hari ini, Engkau menolong, mencukupkan segala sesuatunya. Yang kekurangan karena kebutuhan pokoknya Tuhan, Tuhan kami berdoa cukupkan dengan tangan-tangan yang penuh kasih, entah dari tangan para dermawan, dari pemerintah, atau dari orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan berkatilah. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemerintah dari pusat sampai ke bawah. Tuhan menolong, memberkati setiap rencana, setiap yang dikerjakannya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kelancaran untuk penyelesaian wabah ini Tuhan. Berkatilah dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Ketua RW, RT, dan semuanya Tuhan. Berkatilah agar semua yang direncanakan dan semua yang dikerjakannya boleh berkenan dan boleh berhasil untuk penyelesaian wabah COVID ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kami ingin Tuhan wabah ini boleh segera selesai dari negeri ini dan dari dunia ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau yang mengizinkan semuanya terjadi, Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Kami mohon Tuhan kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk GKJ Sukaraja, untuk setiap program yang direncanakan. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah agar setiap yang boleh direncanakan boleh berkenan, berjalan, dan boleh menjadi berkat buat kami para jemaat. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang ibadah hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati setiap jemaat yang mengikutinya. Tuhan memberkatinya. Berkatilah kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Namun seperti yang sudah dibacakan di dalam warta gereja tadi, kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bahwa persembahan yang sudah dikumpulkan Bapak Ibu di rumah masing-masing agar disampaikan kepada majelis kelompok masing-masing. Terima kasih. Adapun firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, yang demikian firman-Nya.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian 150 bait pertama dan keempat. Kidung Pujian 150 bait pertama dan keempat. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah sumber kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini ya Bapa, kami datang menghadap-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih kami atas segala berkat-Mu kepada kami, atas anugerah-Mu kepada kami, dan atas penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kalau baru saja kami menghaturkan persembahan kepada-Mu, itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala berkat-Mu itu. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, di tengah kesulitan ekonomi yang sedang melanda sebagian besar wilayah di masyarakat kami ini Tuhan, kami masih dapat mengaturkan persembahan kepada-Mu. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau terima persembahan kami ini, Engkau sucikan dan berkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat terus berguna bagi seluruh pelayanan di gereja kami ini. Dan apabila ada dosa dan kesalahan dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon ampun ya Bapa. Terima kasih. Kalau sebentar lagi kami juga akan
menerima sabda kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Thomas Sudoro Yekti. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan disampaikannya nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan kami dapat melakukan firman-Mu itu seperti yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Injil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai ke 10. Saya akan bacakan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan Shalom Aleichem. Semoga dan saya berdoa Bapak Ibu yang menyaksikan semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh rasa syukur. Tema pada ibadah hari ini
adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Dan subtemanya atau judul renungan pada hari ini adalah domba yang mengikuti perkataan gembala. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang percakapan antara Tuhan Yesus, para murid, dan di situ ada orang-orang Farisi. Percakapan ini diawali perikop di atasnya atau sebelumnya, yaitu dikisahkan ada seorang buta yang sejak lahir mengalami kebutaan. Tapi kemudian orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun orang Farisi tidak ingin mempercayai mujizat ini. Bahkan orang Farisi ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Namun usaha yang dilakukan oleh orang Farisi gagal. Itu di perikop selanjutnya. Kemudian percakapan itu dilanjutkan dengan percakapan pada perikop atau pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang kita baca bersama-sama tadi. Pada perikop ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pintu untuk domba-domba. Artinya apa? Pintu untuk domba-domba. Menurut ahli tata bahasa Yunani atau struktur bahasa Yunani dari kitab Injil ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa Dia bukan salah satu jalan keselamatan, bukan salah satu jalan, tetapi ingin mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan. Itu menurut ahli bahasa Yunani. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, artinya tidak ada jalan lain, tidak ada pintu lain. Dia adalah satu-satunya pintu keselamatan. Pada ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Nah, artinya apa? Ada dua yang ingin disampaikan Tuhan Yesus di sini. Artinya adalah bahwa Ia atau Dia, Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan atau sumber keamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sumber pemeliharaan atau sumber berkat. Ini sumber keselamatan dan sumber pemeliharaan atau berkat. Buat siapa? Buat para domba-dombanya atau kita sebagai umat Tuhan. Kedua hal ini Tuhan Yesus tegaskan kembali di ayat 9. Ayat 9. "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi sangat jelas sekali di ayat 9 ini Tuhan menegaskan Ia adalah sumber selamat atau keamanan pertama, kemudian sumber pemeliharaan atau berkat untuk setiap domba-dombanya. Bapak Ibu, kita akan lebih dalam lagi mencerna maksud Tuhan Yesus di dalam renungan atau firman hari ini. Yang pertama, kedua hal tadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan atau sumber keamanan. Pada ayat 7 dan ke-8 seperti yang sudah kita baca tadi.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut ahli bahasa, struktur bahasa Yunani, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya jalan dan satu-satunya pintu untuk mendapatkan keamanan atau keselamatan untuk para domba-dombanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ini selaras, sejalan dengan firman atau perkataan Yesus yang ada di dalam pasal 14 ayat 6. Silakan Bapak Ibu boleh buka di rumah masing-masing. Yohanes 14 ayat 6. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Yang mengatakan demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi sejalan pasal yang ke-10 dan pasal ke-14. Keselamatan dalam bagian ini adalah memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ayat 10 ya, Yohanes 10 ayat 10 yang kita baca tadi. Jadi sekali lagi, keselamatan dalam bagian ini adalah memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Mungkin kita ada yang bertanya-tanya, kita semuanya kan sudah memiliki hidup, kenapa Tuhan memberikan hidup lagi? Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup yang kita miliki itu adalah, artinya itu bahasa Latin namanya bios. Seperti kata biologi. Biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Bio. Nah, yang kita miliki ini sekarang adalah bios artinya. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita atau yang Tuhan miliki dan berikan kepada kita bukan dalam arti bios, tetapi artinya adalah zoe, Z-O-E. Zoe adalah hidup yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Ketika orang diberi kehidupan yang zoe itu, orang itu akan memiliki relasi dengan Tuhan. Dan yang memiliki zoe hanya Tuhan Yesus. Arti hidup di sini berbeda. Yang kita miliki saat ini adalah bios. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita nanti adalah, dalam bahasa lainnya adalah zoe. Itulah perbedaannya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya akses untuk kita bisa memiliki hidup itu atau memiliki zoe itu. Jadi barang siapa yang mengikuti atau masuk melalui pintu itu, dia akan memiliki hidup yang dari Tuhan. Maka itulah arti yang pertama, bahwa Yesus adalah sumber keamanan atau sumber keselamatan atau sumber hidup. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki hidup, atau kita sudah sering mengenalnya, kehidupan kekal. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah sumber pemeliharaan dan sumber berkat. Selain sumber keselamatan, keamanan, Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa setiap domba atau kita, setiap umat yang datang melalui Dia sebagai sang pintu akan menemukan padang rumput. Di ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus
sebagai pintu dalam bagian ini menunjukkan bahwa ia adalah sumber berkat, sumber kecukupan untuk yang kita cukupkan sebagai domba-domba dan umat yang mau mengikuti Dia sebagai gembala. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan seperti ini: jika kita bergantung kepada uang, maka kita akan mendapatkan apa yang bisa uang berikan. Tetapi jika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang bisa Tuhan lakukan. Nah, kita tahu Tuhan pasti mampu melakukan segala perkara, bisa melakukan segala sesuatu. Oleh karenanya, kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita pasti akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus pencipta yang menciptakan segala sesuatu, maka Dia bisa mengadakan segala sesuatu bagi kita yang mau mengikuti Sang Gembala. Singkatnya begini, Dialah yang kita butuhkan. Pasti Tuhan yang kita butuhkan. Seperti domba yang bergantung penuh kepada gembala untuk mendapatkan makanan dan minuman, untuk mendapatkan padang rumput. Demikianlah Tuhan Yesus ingin agar kita, umatnya dan sebagai dombanya, juga bersandar, mau mendengarkan, mau mengikuti setiap perkataan Sang Gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Dengan demikian, Tuhan Yesus adalah sumber pemeliharaan dan berkat untuk kita semuanya. Jadi layaklah kita berseru seperti Kidung Jemaat 415. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening. Itu Kidung Jemaat 415, sungguh indah lagunya. Jadi kita pantaslah kalau Tuhan Yesus yang sudah kita kenal adalah sumber pemeliharaan, sumber kecukupan buat kita. Jadi kita pantas sekali untuk bersyukur atas semuanya itu. Tuhan Yesus pertama sumber keselamatan, keamanan, dan kedua adalah sumber berkat. Kita bersyukur boleh mengenal Tuhan Yesus pada saat ini. Kita bersyukur boleh berada di dalam keluarga yang boleh mengenalkan kita akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah cukup sampai di sini saja? Kita bersyukur dan selesai? Nampaknya tidak, Bapak Ibu. Lantas apa selanjutnya? Yesus sebagai gembala dan kita pengikutnya yang adalah dombanya. Dikatakan di perikop ini, gembala mengenal suara domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Gembala berjalan di depan, domba-dombanya berjalan di belakangnya mengikutinya. Gembala berjalan menuju ke padang rumput yang hijau, dan akhirnya domba-dombanya juga mendapatkan rumput yang hijau. Domba-dombanya mendengarkan dan mengenal suaranya, mengikuti dan melakukan apa perkataan Sang Gembala. Kemudian apa yang diinginkan Sang Gembala untuk kita, para domba-dombanya? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang atau sekarang
kita sedang mengalami atau menghadapi sebuah wabah yang sedang melanda seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, yaitu COVID-19. Apa yang sedang terjadi kita boleh melihat di depan mata kita. Banyak orang mengalami ketakutan, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa sekolah, takut bertemu dengan orang lain, takut terpapar, takut untuk bekerja, takut untuk pulang, takut untuk pergi. Dan yang paling terakhir, takut mati. Ketakutan-ketakutan ini bisa kita lihat di media sosial. Contohnya ketika di jalan ada polisi yang sedang merazia orang karena tidak tertib, kemudian memasukkan ke dalam ambulan, dan di dalam ambulan ada polisi yang pura-pura sedang sakit terkena COVID. Orang takut sekali untuk masuk ke dalam ambulan, sampai teriak-teriak ketakutan. Itu ada videonya. Ada lagi orang yang takut, ada orang jatuh di tengah jalan, tergeletak, tidak ada yang mau menolong karena takut orang itu sedang terpapar COVID, padahal belum tentu. Inilah ketakutan-ketakutan yang bisa kita lihat di depan mata kita. Takut terpapar dan akhirnya takut mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi agar kita manusia bisa sadar bahwa eksistensi kita sebagai manusia itu terbatas. Kemudian kita berpaling kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mungkin ini maksud Tuhan, kenapa mengizinkan semuanya ini terjadi. Karena Tuhan ingin kita manusia ini berpaling kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dari peristiwa yang kita sedang alami, dari laporan-laporan di surat kabar, di berita TV, dari prosentasenya, dari sekian yang terpapar, kira-kira 10% yang meninggal. Artinya dari 10 orang hanya 1 yang meninggal. Sebenarnya angkanya tidak terlalu besar. Itu dari laporan-laporan. Terakhir tadi pagi, dari 10.000 yang positif, yang meninggal baru 700. Artinya kurang lebih 10%, bahkan di bawahnya. Bapak Ibu, tahu tidak? Ada virus lain yang secara persentase itu 100%. Jadi 100% itu pasti meninggal, pasti mati. Tahu nggak Bapak Ibu, virus apa itu? Dan kita semuanya terjangkiti. Virus apa itu? Ya, virus dosa. Kita semuanya sudah terjangkiti virus dosa dan tidak bisa mengelak lagi. Dan itu sudah pasti kita semuanya akan mati. Dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan pada zaman Adam. Ketika engkau memakan buah terlarang ini, pada waktu itu juga engkau akan mati. Jadi ada virus yang sebenarnya harusnya lebih ditakutkan. Dan sayangnya kita semuanya sudah terjangkiti. Oleh karenanya kita semuanya pasti akan mati. Tinggal kita tidak tahu
kapan waktunya. Entah 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tinggal tunggu waktunya. Nah, lalu virus dosa ini apakah sudah ada obatnya? Virus dosa ini apakah sudah ada obatnya? Kemudian diberi obat, kemudian tidak bisa mati? Mungkin namanya bukan vaksin atau bukan obat, tapi antidot namanya. Bagi orang yang menerima antidot ini, ketika dia sudah mati, dia akan dibangkitkan lagi, yaitu kebangkitan kembali. Apa itu obatnya atau antidotnya? Tuhan Yesus yang sudah disampaikan di atas, di perikop di atas. Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan, sumber keamanan, sumber selamat. Jadi Tuhan sudah memberikan antidot untuk virus. Nah, apa maksudnya? Apa yang Tuhan inginkan? Kita sebagai domba yang juga sudah menerima antidot itu. Yang Tuhan inginkan, seperti di bacaan petunjuk hidup baru dan berita anugerah, kita sudah diberikan teladan, dan kita diinginkan untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jemaat mula-mula saling berbagi satu antara dengan yang lain, kemudian menjadi teladan, rela menderita bagi orang lain. Tuhan juga di sini menginginkan yang sama untuk kita, para domba-dombanya. Tuhan menggambarkan sebagai gembala yang baik, gembala yang mendengarkan suara-suara dombanya, mengenal suaranya, dan domba-dombanya kita juga mengenal suaranya dan mau mengikutinya dan melakukannya. Di tengah wabah yang sedang melanda, yang sedang kita hadapi, Tuhan juga ingin agar kita juga boleh menjadi terang di situ. Boleh mewartakan Injil di tengah-tengah ketakutan yang ada, bahwa sudah ditemukan virus dan sudah ditemukan antidot untuk virus dosa. Di tengah-tengah COVID yang melanda, apa yang kita bisa lakukan? Kita sebagai umat Tuhan bisa menjadi penghibur, menjadi kekuatan untuk mereka yang sudah terkena COVID, kepada keluarganya yang sudah terdampak, yang belum bisa mendapatkan makanan, yang kekurangan. Kita menjadi penghibur. Kita bisa menjadi pendoa, mendoakan mereka, mendoakan bangsa ini agar wabah ini bisa segera selesai. Kita menjadi donatur, membantu relawan-relawan di dalam menyelesaikan wabah ini. Kita bisa sebagai donatur langsung membantu tetangga kita kanan kiri, orang-orang yang kita temui yang mengalami kesulitan mendapatkan bahan pokok, mendapatkan makanan. Kita membantu mereka, langsung menyalurkan dari tangan kita sendiri. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mewartakan kabar kesukaan, mewartakan Injil melalui apapun, melalui kehidupan kita. Apapun yang bisa kita lakukan, itu sebagai pewartaan kesukaan untuk mereka. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai domba yang mengikuti gembala, mari kita bersama-sama menyaksikan Kristus dalam karya nyata.
Kita bisa melakukan banyak hal yang sederhana, berdoa di rumah, berbagi dengan orang lain, membantu orang lain, agar kita bisa menjadi domba yang benar-benar mengikuti perkataan Sang Gembala. Semoga kita bisa mengikuti perkataan Sang Gembala dan boleh menjadi berkat untuk sesama di tengah-tengah keadaan yang membuat kebingungan. Kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, di tengah keberadaan bangsa kami, keberadaan dunia yang sedang menghadapi wabah yang Engkau izinkan terjadi, Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai domba-Mu, mohon ampun Tuhan, karena banyak hal yang belum bisa kami lakukan. Tapi mulai hari ini, melalui firman yang boleh Tuhan sampaikan, tunjukkan kepada kami, Tuhan, pakailah kami, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami juga boleh menjadi tangan Tuhan, menjadi saluran berkat dan saluran pertolongan buat saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan. Tuhan, inilah kami, berkatilah kami, agar kami juga boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan, agar kami boleh menjadi domba-domba yang mau mendengarkan dan mengikuti setiap perkataan-Mu ya Tuhan, sebagai gembala kami. Mampukan kami ya Tuhan, berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendapatkan berkat firman. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita, yang kita ambil dari Kidung Pujian 129 bait pertama dan ketiga, berdoa dan bekerja. Janganlah engkau
Bersama jemaat di seluruh dunia, dimanapun berada, kita akan bersama-sama memperbaharui iman pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberi kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.